Menyesal aku menikahimu. Apakah saudara pernah mengucapkan kata-kata demikian? Apakah saudara yakin akan mengatakan perkataan kejam seperti itu pada pasangan saudara? Sebelum mengucapkan kata penyesalan kepada pasangan, mari tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan saudara menikah sehingga saudara menyesal setelah menikahinya? Apakah perkataan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan saudara di dalam rumah tangga? Sebelum pertengkaran saudara lebih jauh, ada baiknya saudara dapat merenungkan firman Tuhan dan memahami bagaimana rumah tangga Kristen sesungguhnya. Rumah tangga Kristen harus dapat menggambarkan kasih Allah pada manusia, tidak bersikap otoriter terhadap pasangan. Kasih itu sendiri adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa imbal balik. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Apa itu rumah tangga Kristen? Rumah tangga Kristen adalah segala kehidupan di rumah dalam suatu keluarga yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memutuskan berumah tangga, pastikan Anda dan pasangan memiliki iman dan keyakinan yang sama. Ini adalah hal yang paling dasar dalam satu pernikahan. Kesamaan ini akan mendorong saudara untuk bekerja sama, bahu-membahu mewujudkan rumah tangga idaman. Rumah tangga yang meski tidak sempurna, tetap hangat karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Memiliki pasangan yang seimbang dengan Anda, baik dari segi pemikiran dan iman. Dalam Korintus 6 ayat 14 tertulis, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Maksudnya adalah menjadi pasangan yang seimbang berarti suami dan istri memiliki standar dan prinsip yang sama. Kenapa harus demikian? Karena masing-masing pihak akan mengerti cara memperlakukan pasangan, mendidik anak, menyikapi keluarga besar, mengelola keuangan, dan menghadapi hal-hal yang beresiko memicu pertengkaran. Perlunya memiliki pasangan yang seimbang, baik dalam pemikiran dan iman adalah jika salah satu pihak melakukan kesalahan, amarahnya akan lebih cepat mereda karena memiliki kasih dan rasa takut akan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1a. Apakah saudara masih mau mengucapkan kata-kata menyesal menikahi pasangan saudara? Yang mana itu dapat menyakiti hatinya
dan merusak hubungan saudara dengan pasangan. Lalu apa sih tujuan saudara menikah? Jika sekarang saudara menyesalinya, jangan pernah menyesali apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Apa sih tujuan menikah? Pastikan tujuan pernikahan saudara benar dengan mengarungi bahtera rumah tangga. Saudara dan pasangan harus tahu kemana bahtera itu akan berlayar. Jika saudara memahami apa tugas saudara, maka kata menyesal tidak akan pernah keluar. Tugas utama suami istri yang pertama, saling setia satu sama lain dan untuk menyediakan segala sesuatu demi kesejahteraan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Kedua, suami istri harus saling mendukung dalam kegiatan sehari-hari, dalam segala hal baik yang rohani maupun yang jasmani. Tidak boleh ada pihak yang egois, saling bersaing, menganggap lebih berkuasa dari yang lain. Sebab dalam Matius 19 ayat 6 tertulis, keduanya telah menjadi satu daging. Tipe rumah tangga Kristen harus mengikuti kesatuan antara Kristus dan gerejanya. Suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya. Demikian pula istri mengasihi suaminya dan menaatinya sebagai kepala keluarga. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 25, Kolose 3 ayat 19. Tugas suami istri sebagai orang tua adalah untuk menyediakan kebutuhan anak-anak saudara, untuk mendidik mereka dalam kasih dan takut akan Tuhan. Warisan terbaik yang dapat mereka berikan kepada anak-anak adalah kasih akan Tuhan. Pendidikan agama kepada anak-anak tergantung lebih banyak daripada ibunya. Seorang ibu yang hanya menghabiskan waktu bergosip atau sibuk dengan urusan di luar rumah sampai mengabaikan anak-anaknya, maka harus mempertanggungjawabkan sikapnya ini di hadapan Tuhan. Jadilah suami istri yang penuh kasih dan saling tolong-menolong dalam membangun rumah tangga. Rumah tangga yang damai memuliakan nama Allah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Konflik yang terjadi akibat bingung pada perannya. Kebingungan peranan dan tanggung jawab antara suami dan istri sangat berpotensi menyebabkan konflik serius dan menjadi sumber berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa suami adalah kepala bagi istri. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 22-31. Dan istri adalah penolong bagi suami. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Namun tidak sedikit pasangan suami istri yang mengalami kebingungan bagaimana seharusnya menerapkan peranan tersebut dengan benar. Suami, pemimpin dalam rumah tangga. Allah menempatkan suami sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Menjadi pemimpin yang mengasihi istri dan anak-anaknya dan mengambil keputusan-keputusan ilahi bagi keluarganya. Suami juga sebagai nabi, yaitu bertanggung jawab, menyampaikan visi Tuhan dan mendidik istri serta anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Sebagai imam, bertugas melindungi istri dan anak-anaknya dengan doa syafaat, menjadi pembimbing rohani, serta memimpin ibadah keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, kepemimpinan suami dapat diwujudkan melalui sikap memedulikan dan mengasihi istri dan anaknya, serta menyediakan waktu untuk dapat berkumpul bersama
atau family time. Mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan pada anak untuk takut akan Tuhan, berdoa bersama, dan berdiskusi banyak hal. Sedangkan istri adalah penolong atau partner suami. Istri sebagai penolong yang sepadan artinya sebagai sahabat. Partnernya mendukung dan melengkapi suami untuk menggenapi visi Allah tersebut. Kata sepadan menunjukkan fungsi dan tanggung jawab suami istri yang sama besarnya. Suami dan istri punya tanggung jawab yang sama dalam menggenapi visi Allah. Istri yang hanya diperintah oleh suaminya dan sama sekali tidak tahu dunia, visi yang Tuhan percayakan pada suami bukanlah definisi istri yang sepadan. Istri akan membantu mengingatkan suami supaya tetap dalam prinsip Tuhan, mendukung suami dalam rumah tangga, antara lain dengan berdoa syafaat bagi suami, membantu mengerjakan urusan rumah tangga, serta istri dan suami harus terlibat bersama-sama mendidik anak. Pernikahan adalah peperangan rohani. Menyelesaikan permasalahan saudara dalam rumah tangga harus dengan kerendahan hati. Jangan pernah membahas masalah rumah tangga dengan amarah, karena tidak akan menyelesaikan apapun. Ketika saudara saling merendahkan hati, selalu anugerah Allah mengalir buat keluarga saudara. Kita harus memenangkan peperangan secara roh di dalam keluarga kita. Jika saudara tidak memahami peran saudara, dampak secara langsung akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Perasaan terluka, kekecewaan, dan pemberontakan akan muncul di tengah keluarga. Bahkan, hal besar yang terjadi adalah perceraian. Yang menjadi korban adalah anak-anak saudara. Jangan sampai saudara memberikan teladan yang tidak baik dalam rumah tangga. Dampaknya akan membuat anak menjadi trauma berumah tangga. Demikian firman Tuhan, jangan pernah mengucapkan kata-kata menyesal menikahimu. Tuhan memberkati.